Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melania Binsasi, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial, buku ke-7. Baik, kita langsung saja. Keadilan sosial dipertimbangkan kembali, masalah presisi yang tepat dalam sebuah teori keadilan. Mereka juga mencoba untuk menentukan situasi awal di mana aset pertama kali didistribusikan dengan alasan selain gurun pribadi. Dworkin misalnya membantah bahwa idealnya kita harus memberi kompensasi kepada individu dalam proporsi yang ketat upaya dan pengorbanan mereka seumur hidup. Prinsipnya, ini menuntut kita untuk memperkirakan secara kontrafaktual bagaimana individu kepemilikan mungkin telah berkembang di dunia di mana setiap orang pada awalnya untuk mengilustrasikan pertimbangan berbagai kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh tawaran awalnya. Di satu sisi, orang mungkin berencana untuk mengonsumsi di waktu senggan kesetaraan lengkap. Itu terjadi karena setiap orang memulai dengan inisial semua pembelian tawaran awal mereka. Di sisi lain, orang memulai dengan inisial. Di sisi lain, orang serangkaian preferensi untuk pekerjaan, konsumsi dan waktu luang, tetapi harus kemudian konsumsi mungkin minimal karena mereka berencana untuk menggunakan seluruh waktu mereka merevisi preferensi ini sebagai tanggapan atas preferensi orang lain melalui sumber daya awal ke dalam produksi. Yang berikutnya itu jelas sekali dalam keadaan sebenarnya alasan yang diberikan Dworkin dengan asumsi bahwa bakat itu sama adalah satu akan tetapi bakat dan ambisi tidak dapat dibedakan. Mereka berinteraksi keadilan. Dia mungkin juga mengatakan itu alasan untuk mengasumsi itu dari awal dalam menentukan menjadi apa individu memilih dan bakat yang sederajat adalah memberi ukuran umum dari nilai relatif melakukannya. Tidak mungkin untuk mengatakan secara kontrafaktual apa dunia dengan bakat yang sama sumber daya untuk setiap orang. Dengan ciri-ciri khusus tersebut, Dworkin yakin bahwa pelelangan akan memimpin. Oleh karena itu, Dworkin beralih ke eksperimen pemikiran lain untuk menyempurnakan kesetaraan dalam sumber daya seumur hidup. Tentu saja setelah pasar asuransi kesehatan diberikan asuransi tentu tentang sikap. Dworkin beranggapan bahwa selera dan ambisi adalah aspek dari seseorang terhadap resiko. Karena Dworkin berasumsi bahwa keadilan menuntut kesetaraan penuh dan sumber daya akan muncul. Terakhir, Dworkin menyarankan agar tidak dapat menyiapkan sistem selama seumur hidup. Bakat dianggap setara. Pasar asuransi, hipotesis mereka berencana untuk terlibat dengan sumber daya yang akhirnya mereka amankan, kecuali kalau diatur untuk memberi kita standar untuk memajaki bagian dari pendapatan individu. Tawaran awal dari dalam lelang dapat mencerminkan apa yang ingin dilakukan orang, dengan itu lebih mudah karena bakat mereka ambisi, dan melalui
dilakukan dengan itu lebih karena bakat daripada ambisi, dan melalui distributif ini sumber daya tertentu dalam pekerjaan masa depan mereka. Tawaran tersebut tidak dapat mencerminkan skema pajak kesetaraan di dunia bakat yang tidak setara. Kira-kira nilai sebenarnya dari sumber daya tersebut bagi penawar dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah teori logis berikutnya itu untuk diperiksa adalah dunia. Masalah dengan respon ini adalah ia mengabaikan poin yang dipersembahkan oleh Bruce Ackerman, seperti yang ditunjukkan Dworkin, di mana bahwa distribusi pendapatan aktual apapun sudah mencerminkan lebih banyak hal. Setidaknya ada dua jenis liberalisme. Merek liberalisme Dworkin serangkaian faktor yang rumit daripada yang dimungkinkan oleh model Dworkin. Dengan mengambil berasumsi bahwa kebutuhan dasar keadilan sosial adalah kesetaraan. Ini membantah struktur pendapatan masyarakat kita sendiri sebagai dasar perhitungan. Dworkin sebenarnya meminta kita untuk memperlakukan ekonomi industri modern dengan cara yang sama. Negara harus netral dalam hal moralitas pribadi karena cara kita memperlakukan ekonomi pulau terpencil untuk tujuan memaksa individu untuk hidup sesuai dengan konsepsi tertentu tidak sesuai dengan memperlakukan mereka dengan perhatian dan rasa hormat yang sama. Keadilan sosial menghidupkan kembali kesetaraan sumber daya dengan kemudian kehilangan sumber kesetaraan lain. Yang berikutnya adalah seperti tingkat waktu, peluang pasar asuransi pada dasarnya tidak peka terhadap ambisi. Dan waktu gagal mencerminkan tujuan kesetaraan dalam sumber daya. Tentu saja baik Dworkin maupun orang lain tidak benar-benar tahu di pasar asuransi individu masih dapat memilih dari jenis struktur tingkat premium apa yang akan berkembang di pasar. Ini beragam pekerjaan. Mengingat polis asuransi dengan bayangan yang cukup rendah, ini adalah spekulasi tentang jenis perilaku yang tampaknya premium. Jadi, mungkin masalah ini bukan yang serius, tapi pada umumnya mungkin kesetaraan keterampilan sumber daya sebagai murni keberuntungan dan karenanya harus mengabaikan cara dalam dapat menugaskan tugas memprediksi hasil pasar asuransi yang memilih berapa bakat daripada yang lain. Diskriminasi statistik terhadap mereka yang pendapatan tinggi disebabkan oleh sebelum lelang awal dimulai. Informasi tentang selera, bakat, kerja keras, dan ambisi daripada bakat dengan demikian tidak dapat dihindari. Meskipun dan sikap terhadap risiko setiap individu serta informasi kemudian diprediksi tidak hanya hasil lelang, tetapi kemudian tinggi pendapatan semakin besar peran struktur pendapatan yang diproyeksikan secara berkelanjutan dan sosial. Komputer kemudian ditanyai dengan hambatan lain secara umum, sambil mengakui bahwa ini tidak selalu benar dari pernyataan podium. Mengingat kondisi pasar, berapa banyak untuk alasan ini skema asuransi adalah sebagian besar asuransi seperti itu akan individu rata-rata beli dan berapa biayanya. Masuk akal di ujung bahwa skala pendapatan, dengan kata lain, tampaknya menyingkirkan fakta bahwa komputer tidak dapat menjalankan lelang awal
masuk akal untuk berpikir bahwa di bawah beberapa tingkat sumber daya untuk alasan yang dibahas pada bagian terakhir. Sekarang adalah pendapatan waktu. Cakupan memang akan dibeli oleh Durkheim. Kita dapat mengasumsikan bahwa praktis pasar dapat beroperasi, dapat memberikan dasar yang kuat untuk redistributif. Setiap orang memiliki ambisi untuk setidaknya beberapa penghasilan selama hidup mereka. Kebijakan. Pertanyaan pertama adalah, apakah spekulasi tentang tingkat pertanggungjawaban meningkat tawar-menawar diwakili oleh cermin skema asuransi dengan cara apa-apa ideal teoritis? Ya, asuransi tergantung lebih banyak pada fakta yang tidak ditentukan sebelumnya. Bahwa tujuan latihan Durkheim adalah dengan distribusi bakat dan ambisi yang tepat dan dalam masyarakat tertentu, menyediakan standar untuk memperkirakan kesetaraan dalam sumber daya. Pada contoh seseorang, mungkin ada kasus yang lebih sedikit individu tentang basis orang-orang mereka. Untuk melakukannya, ia harus memberikan metrik yang peka terhadap kebebasan relatif untuk memilih pekerjaan mereka daripada Darwin percaya. Penilaian individu konsumsi, pekerjaan, dan pendidikan. Waktu luang ini mungkin karena orang-orang hanya peduli dengan pendapatan itu sendiri. Kita harus perhatikan terlebih dahulu bahwa tidak seperti lelang awal individu ini dalam perjalanan atau khawatir untuk menyediakan anak-anak mereka atau berharap pasar asuransi imajiner. Baik, sekian dan terima kasih.